Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur di YouTube channel Tribun Timur. Dan hari ini kita akan sudah tersambung langsung dengan jurnalis Tribun di Kabupaten Jeneponto yang akan mengabarkan langsung terkait dengan program Gerakan Lansia atau Gantala, Gerakan Tanggap Lansia dari Jeneponto yang tengah gencar dilakukan di Kabupaten Jeneponto. Sekarang sudah tersambung langsung dengan jurnalis kami di Jeneponto, Rakib, yang akan langsung melaporkan bagaimana tentang kegiatan dan juga gerakan ini dilakukan di Jeneponto. Baik, Rakib. Baik, terima kasih Rin di studio. Hari ini kita akan membahas terkait inovasi publik yang dinamakan Gerakan Tanggap Lansia yang disingkat Gantala. Nama Gantala ini diambil dari nama salah satu makanan khas di Jeneponto. Adapun bentuk kegiatan Gantala ini ada 4 poin. Yang pertama, pelayanan deteksi dini di Posyandu. Yang kedua, pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang ketiga, kunjungan rumah pada lansia yang berisiko. Dan yang keempat itu, edukasi, konseling, dan senang lansia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan serahkan ke kepala puskesmas Togo-Togo yang menangani terkait inovasi Gantala ini. Baik. Baik, Pak Imran. Imran Rosadi, Kepala Puskesmas Togo-Togo. Apa kabar, Pak? Ya, tolong diulang. Baik, Pak Imran Rosadi. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik-baik. Baik, Pak. Pak, terkait dengan gerakan tanggap lansia atau Gantala yang tengah gencar dilakukan di Jeneponto, Pak. Awal berdirinya Gantala ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk Tribuners dimanapun berada. Iya, jadi awal terciptanya program ini kita melihat daripada data statistik bahwa Kecamatan Batang ini ternyata mempunyai banyak kelompok yang rentan atau rentang usia yang ternyata dia masih produktif. Sehingga kita lihat data bahwa cuma 16% yang mengakses kesehatan. Sehingga lahirlah sebuah inovasi ini, gerakan tanggap lansia, di mana gerakan ini adalah suatu gerakan yang kita kolaborasikan dengan lintas program dan lintas sektor, bagaimana untuk mengawal dan mendekatkan akses pelayanan lansia dan tempat pelayanan atau pos binaan terpadu. Baik, Pak. Untuk tanggal tepatnya sendiri berdiri Gantala ini di Kabupaten Jeneponto, Pak, tanggal berapa? Kalau tanggalnya itu 2 Januari 2019. 2019 dan ya, kita launching itu. Baik, rentang waktu antara 2019 ke 2020 ini sepertinya sudah cukup lama, Pak. Apakah gerakan ini sudah banyak mendapatkan lansia untuk dirawat dan lain-lain, Pak? Mungkin bisa diberikan datanya kepada Tribuners? Ya, jadi dampaknya setelah kegiatan ini ada, alhamdulillah kita bisa kendalikan penyakit hipertensi yang diderita oleh lansia. Terus terjadi peningkatan signifikan, saya lihat data dulu. Iya, kurang lebih 60% itu sudah mengakses kesehatan. Itu dampak yang diperoleh. Terus dampak selanjutnya lagi, keluarga sudah ingin dan mau mendampingi lansia yang selama ini lansia itu tidak menjadi prioritas bagi mereka. Terus dampak yang selanjutnya itu, alhamdulillah pemerintah dan lintas sektor itu sangat mendukung, baik dari segi perencanaan atau pendanaan, terus baik dari segi pelayanan. Baik, Pak.
Pak, dari waktu 2019 sampai 2021 kira-kira sudah ada berapa lansia yang telah Puskesmas Togo-Togo lakukan gerakan Gantala ini ke berapa lansia, Pak? 1923. 1923 dari Iya, tahun 2019 hingga 2021 lansia hingga yang 2021. telah Itu mengikuti yang gerakan. ya, itu yang sudah kita screening. Baik, Pak. Untuk mengikuti gerakan seperti ini, Pak, cara Puskesmas Togo-Togo sendiri untuk mendapatkan lansia itu, Pak, apakah dengan mendatangi rumah mereka satu persatu, ataukah mungkin dari data, Pak, atau mungkin dibuka pendaftaran bagi siapa saja lansia yang keluarganya ingin mendaftarkan gerakan ini, Pak? Iya, jadi kegiatan Gantala ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kegiatan yang namanya pos binaan terpadu. Ini kita bagi di 12 titik di 6 desa agar memudahkan lansia untuk mengakses. Ini yang unik adalah kita jalan di sore hari, di mana sore hari itu lansia mempunyai banyak waktu luang untuk memeriksakan kesehatannya. Terus pelayanan selanjutnya, pelayanan di puskesmas, itu kita mempunyai pelayanan prioritas. Jadi lansia datang tidak perlu antri, tidak perlu berlama-lama, cukup datang dia langsung dilayani. Terus selanjutnya untuk dukungan untuk keterlibatan lintas sektor ini, bagaimana lintas sektor dalam hal ini pemerintah desa, kader, ibu PKK, bagaimana mengayo-ayo lansia untuk bagaimana mengakses posbindu yang disediakan di dusun masing-masing. Baik, Pak. Jadi inovasi untuk gerakan tanggap lansia ini di Jeneponto juga sepertinya cukup gencar dilakukan oleh Puskesmas Togo-Togo yang juga berkolaborasi dengan beberapa instansi. Tapi Pak, apakah gerakan ini juga dilakukan di beberapa daerah, Pak? Mungkin terinspirasi dari Jeneponto sendiri dan kemudian dilakukan di daerahnya, atau mungkin hanya sampai saat ini kabarnya hanya dilakukan di Jeneponto, Pak? Ya, untuk saat ini masih di Puskesmas Togo-Togo. Sementara ini kita ikut ajang top 30 inovasi Provinsi Sulsel dan alhamdulillah program ini terpilih untuk 30 besar ini. Itu artinya bahwa program ini nantinya ke depannya akan direplikasi kepada semua daerah. Baik. Baik, Pak. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak kira-kira Pak setelah ternyata gerakan ini bakal diterapkan di beberapa daerah karena sudah diakui oleh pemerintah, Pak. Dan harapan Bapak sendiri untuk Gantala ini, Pak, gimana untuk ke depannya, apalagi Puskesmas saat ini tengah terus gencar melakukan, Pak. Dan tanggapan dan juga harapan Bapak untuk gerakan ini, Pak. Ya, untuk harapan saya ke depannya ini bagaimana membuatkan suatu regulasi dalam hal ini peraturan bupati tentang bagaimana Jeneponto itu dijadikan desa santul lansia. Terus harapan yang kedua, mungkin pihak dinas kesehatan melakukan MOU atau kerjasama tentang kepada dinas sosial, di mana dinas sosial ini mempunyai juga program usila. Terus selanjutnya harapan saya bagaimana program ini bisa lebih mendalam ke organisasi-organisasi masyarakat, bagaimana dia juga terlibat di dalam mengawal lansia tersebut, seperti Karang Taruna atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ya, itu harapannya. Ya, baik Pak Imran, terima kasih atas bincang-bincang terkait dengan gerakan tanggap lansia atau Gantala ini yang tengah gencar dilakukan di Jeneponto, dan semoga kita berharap Gantala ini bisa terus dilakukan oleh Puskesmas Togo-Togo dan juga dilakukan oleh beberapa daerah nantinya. Dan terima kasih juga kepada Rakib atas laporannya langsung dari Kabupaten Jeneponto. Tribuners, itu tadi dia laporan langsung dari Kabupaten Jeneponto oleh jurnalis kita Rakib yang melaporkan. Dan saya Ririn undur diri, sampai di sini dulu live report kita hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Tribun Timur. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa. Ya,